Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Surga bergembira karena anak-anak Allah hadir untuk memuji dan menyembah bersama. Surga bersuka yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar anaknya, Yesus Kristus. Biar segala makhluk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita siapkan hati. Kita memuji Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya. Dengan sikap hormat, respect, karena keberadaan Tuhan. Sekalipun Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik, tapi Tuhan tetaplah Tuhan dan Raja. Mari kita hargai keberadaannya. Mari kita hormati Tuhan, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, agar kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Agar kita mengerti setiap ayat, setiap renungan yang Tuhan hendak sampaikan. Dan kita boleh memahami betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Karena jiwa kita selalu bergejolak. Jiwa manusia selalu bergejolak. Seperti danau Galilea. Berisik. Seperti angin ribut. Ketika hari sudah petang, Tuhan mengajak murid-murid ke seberang. Lalu Tuhan diabaikan. Tuhan duduk dan tertidur di sebuah tilam. Berapa seringnya kita seperti murid-murid Yesus saat itu. Yesus mengajak murid-murid ke seberang, tapi murid-murid mengambil alih perjalanan ke seberang, sehingga jiwa bergejolak. Berisik dan ribut sekali. Lalu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan gak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan bangkit. Dan Tuhan menghardik angin ribut itu serta gelombang itu. Katanya, diam dan tenanglah.
pada pagi hari ini, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Berapa sering kita seperti itu? Mengambil alih perjalanan kehidupan tanpa melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Dan badai menerpa. Lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan gak peduli kalau aku binasa. Dan Tuhan yang penuh rasa kasih-Nya bangkit dan menghardik angin ribut itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang lembut, Allah yang sabar, sehingga walaupun terhadap orang fasik sekalipun, Bapa tidak menghendaki kematian mereka. Bapa menunggu mereka untuk hidup dalam pertobatan mereka. Bapa yang lembut, Bapa Engkau panggil kami anak-Mu. Bapa, kami panggil Engkau Bapa kami. Engkau Bapa yang hidup, dan kami menikmati semua kasih-Mu Bapa. Bapa di surga adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang sangat mengasihi Bapak Ibu. Maka datanglah pada pagi hari dengan sikap hormat. Kita hargai, kita hormati kedaulatannya. Pada sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan Kau yang berdaulat atas sesi ini. Engkau yang mengambil alih sesi ini. Kami datang pada pagi hari ini hanya untuk-Mu Tuhan, hanya karena-Mu. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kitab Yeremia 32 ayat 33 menuliskan,
agar kita tidak seperti orang fasik. Mereka membelakangi Tuhan dan tidak menghadap kepadanya. Dan sekalipun Tuhan menghajar mereka terus menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merasakan yang baik dalam kehidupan ini. Menikmati kasih seorang Bapa di surga. Menunggu janji Tuhan dan ikatan perjanjian yang kekal. Kiranya Tuhan tidak membelakangi kita. Tuhan yang kita rindu, kepadanya kita menaruh hormat dan takut akan Dia di dalam hati. Agar kita tidak menjauh dari hatinya. Mari kita mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberitahukan kepada kita kemuliaan-Nya yang menyertai kita. Agar kita berjalan dalam mengikuti instruksi Tuhan. Karena ada kemuliaan yang terus bertambah yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka akan semakin besar pula kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita merenung sesaat, sejenak. Apakah hari-hari belakangan ini kehidupan kita atau kehidupan keagamaan kita sudah menyenangkan Tuhan? Atau kita terjebak dalam kegiatan roh agamawi? Sebab Tuhan lebih mengindahkan belas kasihan daripada persembahanmu. Sebelum saya memulai lebih dalam, saya tergerak hati berdoa untuk Bapak. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan hatinya. Engkau tahu kedalaman hati Bapak. Bila pada pagi hari ini kasih surgawi, kasih Bapa mengalir atasnya, merendam dalam kemurnian cintamu. Agar setiap beban-beban masalah, persoalan-persoalan hidup, beban-beban pikiran pada pagi hari ini terlepas
kembali memandikan anakmu ini dengan air yang hidup, air dan roh. Hamba juga berdoa untuk istri dan keluarga. Engkau yang menuntun, Engkau yang menuliskan, Engkau yang memelihara. Pada pagi hari ini, yang datang dengan sakit lambung, yang datang dengan sakit di bagian perut, di bagian lambung, pegang bagian yang sakit dan izinkan saya berdoa. Tuhan yang baik, Engkau tahu apa yang diderita anak-anak Allah ini. Kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan asam lambung yang berlebih, asam lambung yang tidak normal, yang diakibatkan oleh pikiran, beban pikiran, tekanan-tekanan dalam kehidupan, terlepas, menjadi netral kembali. Firman yang hidup menjadi bersifat basa untuk menetralkan asam lambung, dan jadilah tenang. Asam lambung jadilah tenang. Nyeri-nyeri di lambung, di perut jadilah tenang. Yang pendarahan berhenti pendarahannya, jadilah pulih. Yang suka kesemutan, suka kram di bagian kaki, ampunilah Tuhan. Kaki-kaki ini dipakai untuk melangkah kemana? Ampunilah Tuhan, sebab Engkau Maha Pengampun. Jadilah tahir. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita serukan namanya. Mari bersuka cita, karena Tuhan baik. Tuhan yang memelihara kita hingga saat ini. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali melukai perasaan Tuhan, lebih dalam lagi, kami cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mengerti bahwa kehadiran-Mu begitu kuat kami rasakan, karena besar cinta-Mu kepada kami. Saudara yang terkasih, hanya mereka yang tinggal di dalam hadirat-Nya
yang akan terus-menerus mewarisi kehadirannya, yang akan terus-menerus merasakan kehadirannya dalam diri mereka. Jika pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara tidak merasakan apa-apa, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku ingin melihat wajah-Mu. Aku ingin merasakan kasih-Mu begitu nyata. Marilah kita mendekat kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu, dan janganlah terus-menerus berbuat dosa, dan sucikanlah hatimu, dan janganlah kita mendua hati. Marilah kita suka mendekat kepada Allah yang menaruh tempat perlindungan, agar kita dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28 menuliskan, tetapi adalah baik bagiku untuk mendekat kepada Allah. Saya telah menaruh kepercayaan saya dalam Tuhan Allah, supaya aku menyatakan segala pekerjaan-Mu. Yeskiel 44 ayat 15 menuliskan, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikian firman Tuhan Allah. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua suku Lewi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan berkenan di hadapannya. Tapi hanya orang-orang yang tidak sesat hatinya, yang tulus hatinya, yang murni di hadapannya, yang dapat mendekat kepada kemahnya. Yeremia 30 ayat 21 menuliskan, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia memilih orang-orang yang dapat diajak berbicara dengan leluasa untuk mendekat kepadanya dan menjadi wakilnya dengan kuasa penuh. Kedekatan dengan Tuhan menuntut ketertiban yang tinggi. Konsekuensi kedekatan ini nampak dengan matinya Nadab dan Abihu yang terbakar di bait suci karena lalai dengan membawa api asing masuk ke bait suci. Keluaran 34 ayat 35 menuliskan, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti berubah, pasti bercahaya dan menampilkan kemuliaan Tuhan di mana-mana. Orang dapat melihat Tuhan melalui kita jika kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang akan melihat Tuhan berbicara jika kita berbicara. Orang akan melihat karakter Tuhan melalui tindak tanduk kita jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita demikian? Sudahkah keluargamu melihat Tuhan dalam dirimu? Sudahkah anak-anakmu melihat Tuhan dalam dirimu? Sudahkah tetanggamu melihat Tuhan dalam dirimu? Imamat 10 ayat 3 menuliskan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Percaya kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau pada pagi hari ini, apakah kita merasakan diri kita intim dengan Tuhan pada pagi hari ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pengakuan iman bersama-sama. Ayat mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman ini agar iman kita bangkit. Gunakan mulutmu dengan suara yang keras
dan ikuti saya berkata-kata. Katakanlah dengan tulus dari hati yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Saya mengutip dari kitab Roma 10 ayat 8 sampai 10. Mari kita kembali mengatakan bersama-sama dengan suara yang keras. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Kitab Galatia 3 ayat 26. Dan kitab 1 Korintus 1 ayat 30. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Kitab Roma 1 ayat 4 sampai 6. Saya memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kitab 2 Yohanes 1 ayat 9. Saya telah menjadi warga negara di surga. Kitab Efesus 2 ayat 18. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah. Yang dikasihi Allah. Kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Kitab Efesus 2 ayat 19. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Kitab Wahyu 21 ayat 27. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Kitab Lukas 10 ayat 19. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis, untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Kitab Kolose 2 ayat 14. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau, Yesus Kristus,
Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Kitab Markus 16 dan kitab Efesus 2 ayat 8. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku. Dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Aku telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Kitab Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Saya mengaku bahwa saya tidak merasa takut sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu kepadaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Engkau Tuhan senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Engkau Tuhan tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib. Di dalam pikiranku, di atas diri saya, Tuhan, telah terdapat darah anak domba Allah. Matius 26 ayat 28. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Tuhan, Engkau berada di dalam diri saya. Kitab 1 Korintus 6 ayat 19. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan
menjaga sekeliling diri saya. Kitab Mazmur 34 ayat 8. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Katakan haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang juga. Kitab Roma 15 ayat 13. Saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sekarang juga. Saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini juga. Kisah Rasul 1 ayat 4. Saya mengaku sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Kitab Matius 28 ayat 19-20. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Kitab Markus 11 ayat 23. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Kitab Keluaran 33 ayat 17 dan Kitab Bilangan 14 ayat 28. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Kitab Ibrani 4 ayat 14. Sekarang Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Percayalah Bapak Ibu, kita telah memperoleh apa yang kita perkatakan. Karena apa yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 17 dan kitab Bilangan 14 ayat 28. Percayalah, kita sudah menerima apa yang kita perkatakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak akan mungkin mengharapkan kehadiran Tuhan secara nyata bila hadiratnya belum tinggal di dalam diri kita. Mari kita memuji Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing.
tiap pribadi. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Penuhi hati kami. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Selidikilah dan benahilah hati ini. Bangun rumah-Mu di dalam kami dan jadi tempat kudus-Mu. Dua Tawarikh 5 ayat 13 menuliskan, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak dapat tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sama seperti Tuhan ketika terangkat ke surga, di daerah Gersia, di depan para murid-murid, ketika Tuhan terangkat, awan memeluk Tuhan. Ini awan bukan sembarang awan. Ini awan kemuliaan. Keluaran 3 ayat 2-5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Kudus, kuduslah, sebab Bapa yang kita sembah adalah kudus. Muliakanlah Dia dan hargailah kehadirannya sebagai kekudusan. Tuhan, kami menyembah. Cinta, datanglah dan ambil alih sekarang. Datanglah dan ceritakanlah bagaimana cahayamu datang. Cahaya datanglah, sehingga bayang-bayang tidak dapat menarik kami menjauhi kasih-Mu. Mari kita rasakan hadirat Allah. Atmosfer berubah saat hadiratnya memenuhi kita, saat hadiratnya memenuhi tempat di mana kita berada saat ini. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, dan begitu lembut.
hadiratnya memenuhi kita. Kehadirannya nyata. Terus menyembah, terus berdoa. Sekalipun mungkin doamu tidak didengar oleh Tuhan, terus menyembah. Sekalipun Tuhan tidak melepaskanmu dari jerat, terus menyembah. Sekalipun doa-doamu tidak didengarkan, terus menyembah. Sekalipun sakit penyakitmu tidak disembuhkan, terus menyembah. Terus menyembah. Jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Sekalipun sesak di dada, sekalipun keluargamu belum berubah, sekalipun keadaanmu belum berubah, sekalipun keadaan orang yang engkau doakan belum berubah, terus menyembah. Jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Sebab Tuhan mengasihimu. Tuhan mendengarkan jeritan doamu. Tuhan mendengarkan suara hatimu. Tuhan menyelidiki isi hatimu yang terdalam. Terus menyembah. Terus menyembah. Katakan betapa baiknya Tuhan. Betapa mulianya Tuhan. Masakah kita mau yang baiknya saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baiknya kita tidak mau? Sebab Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu adalah kepunyaannya. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, untuk pemilu yang akan datang. Mari umat Allah berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menetapkan seorang pemimpin yang berkenan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika gereja berseru, mari doakan untuk bangsa ini. Maka kita dengan mudah segera mendoakan untuk bangsa ini, bahkan berlutut untuk bangsa ini. Tapi sudahkah kita berlutut untuk keluarga kita? Berlutut untuk suami atau istri, anak atau bahkan orang tua? Sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini, mari kita ambil momen kesempatan berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Teruslah menyembah, sekalipun kita tidak melihat jalan di depan kita. Teruslah berdoa,
Sekalipun seolah kita tidak melihat jalan keluar dan pengharapan, tetaplah menyembah. Teruslah menyembah, sebab Tuhan mendengarkan doamu. Berserulah kepada Tuhan. Kasihilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, kiranya pada pagi hari ini kita kembali dimandikan dengan air dan firman yang terus merendam, terus menenggelamkan kita, terus merendam. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu begitu nyata. Yang masih hendak bersyafaatlah. Yang masih soking-sokinglah. Yang masih terkoneksi sama Tuhan, teruslah terkoneksi. Sekalipun sesi telah berakhir pada pagi hari ini, yang masih terhubung dengan Roh-Nya yang kudus, teruslah terhubung. Jangan berhenti. Biarlah cinta Tuhan datang dan mengambil alih, agar kita dapat menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dan cintanya. Yang hendak selesai sesi pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama kita. Bila Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik pada kedua ambang pintu pikiran, percik pada kedua ambang pintu hati, pada ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini, termaterai di dalam hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.